Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan anak-anak tetap dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, mendapatkan ilmu yang bermanfaat baik di dunia maupun di akhirat. Pada pagi hari ini kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang memupuk rasa persatuan pada hari yang kita tunggu. Yang dimaksud adalah sholat Jum'ah. Jadi kita akan belajar tentang ketentuan-ketentuan sholat Jum'ah. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan anak-anak mampu memahami kandungan surat Al-Jum'ah ayat 9, mampu memahami ketentuan sholat Jum'ah. Kemudian yang ketiga adalah mempraktekkan sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah seperti yang ada pada gambar di sini adalah sedang melaksanakan sholat Jum'ah. Ada seorang khotib sedang menyampaikan khutbah, para jamaah mendengarkan dengan khusyuk khutbah yang sedang disampaikan. Lalu apa yang dinamakan sholat Jum'ah? Sholat Jum'ah adalah sholat 2 rakaat dengan berjamaah yang dilaksanakan sesudah khutbah Jum'ah pada waktu duhur di hari Jum'ah. Jadi berbeda dengan sholat duhur. Jika sholat duhur itu 4 rakaat, sedangkan sholat Jum'ah itu 2 rakaat, namun didahului 2 khutbah yang dilaksanakan secara berjamaah. Hukum sholat Jum'ah. Sholat Jumat hukumnya wajib, khususnya bagi laki-laki. Sebagaimana firman Allah, Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa darul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Pada Quran surat Al-Jum'ah ayat 9 ini Allah Subhanahu wa taala berpesan, hai orang-orang yang beriman, idza nudiya lis-sholati, apabila diserukan untuk melaksanakan sholat pada hari Jum'ah, fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk mengingat Allah, untuk melaksanakan sholat Jum'ah, wadarul bai', meninggalkan jual beli, meninggalkan aktivitas kesibukan-kesibukan, dan bersegera menuju ke masjid melaksanakan sholat Jum'ah. Syarat wajib sholat Jum'ah. Siapa yang diwajibkan sholat Jum'ah? Yang pertama adalah orang itu harus beragama Islam. Orang non-Islam tidak wajib sholat Jum'ah. Baligh, sudah dewasa, maka anak-anak tidak diwajibkan sholat Jum'ah. Namun boleh kalau misalnya diajak latihan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Kemudian yang ketiga, berakal. Orang gila tidak diwajibkan. Laki-laki, perempuan juga tidak diwajibkan. Sehat, orang yang sedang sakit atau berhalangan juga tidak diwajibkan. Namun jika orang sakit, sulit untuk melaksanakan sholat Jum'ah, sulit untuk menuju ke masjid, maka dia tetap wajib melaksanakan sholat duhur. Boleh tidak sholat Jum'ah tapi tetap melaksanakan sholat duhur. Menetap atau bermukim, orang yang sedang dalam perjalanan itu tidak diwajibkan. Namun meskipun seorang musafir, jika dia melaksanakan sholat Jum'ah itu juga lebih baik. Tetapi kalau misalnya kok udzur ataupun sulit untuk melaksanakan sholat Jum'ah karena keadaan tertentu, maka boleh tidak melaksanakan sholat Jum'ah, namun tetap sholat duhur. Selanjutnya, syarat sah sholat Jum'ah. Sholat Jum'ah dinilai sah apabila dilaksanakan di tempat yang telah dijadikan tempat bermukim oleh penduduknya, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Oleh karena itu tidak sah mendirikan sholat Jum'ah di ladang-ladang yang penduduknya hanya singgah di sana untuk sementara waktu saja. Jadi harus di pemukiman sholat Jumat itu dilaksanakan. Kemudian dilaksanakan secara berjamaah. Ini yang paling masyhur, itu jumlahnya 40 orang minimal. Kemudian yang ketiga adalah dilaksanakan pada waktu zuhur. Tidak boleh dilaksanakan pada waktu asar, maghrib, dan lain sebagainya. Harus dilaksanakan pada waktu zuhur.
Kemudian sunnah yang berkaitan dengan sholat Jum'ah. Sunnah itu apa? Apabila dilaksanakan dapat pahala, apabila tidak pun tidak apa-apa. Apa sunnah yang berkaitan dengan sholat Jum'ah? Yang pertama adalah mandi terlebih dahulu sebelum pergi ke masjid. Jadi sebelum sholat Jum'ah jam 11 itu kita mandi dulu, semuanya dibasuh mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Niat mandi sunnah untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Kemudian yang kedua, memakai pakaian yang bagus dan disunahkan berwarna putih. Pilih pakaian yang terbaik. Kemudian kalau punya warna putih, itu yang dipakai untuk sholat Jum'ah. Memakai wangi-wangian, jangan lupa memakai wangi-wangian. Kemudian yang berikutnya memotong kuku, menggunting kumis dan menyisir rambut. Melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Begitu masuk masjid, sebelum duduk kita sholat 2 rakaat. Sholat tahiyatul masjid tujuannya apa? Untuk menghormati masjid. Kemudian yang berikutnya membaca Al-Quran atau dzikir sebelum khutbah Jum'ah. Sambil menunggu khutbah Jum'ah kita disunahkan untuk berzikir sebanyak-banyaknya. Atau kalau nggak berzikir kita membaca Al-Quran. Berikutnya memperbanyak doa dan sholawat. Ini tulisannya I, tapi yang dimaksud sholawat atas Nabi Muhammad SAW. Berikutnya adab. Bagaimana adab? Etika melaksanakan sholat Jum'ah. Yang pertama, meluruskan shaf. Jangan sampai shafnya bengkok, harus lurus. Itu yang baik. Shaf di depan yang masih kosong segera diisi. Salah satu kesempurnaan sholat Jum'ah berjamaah adalah shafnya lurus dan rapat. Ketika khotib sedang berkhutbah, tidak boleh berbicara satu kata pun. Berkata-kata saat berkhutbah berlangsung menjadikan sholat Jum'ah sia-sia. Maka jangan sampai kita bicara. Meskipun itu menegur orang, misalnya ada temannya berbicara, kita bilang, tolong jangan berbicara pada saat khutbah. Maka kita pun sendiri sedang berbicara, meskipun kita hanya menegur. Yang terbaik adalah diam semuanya, tidak ada yang berbicara. Kemudian yang selanjutnya adalah halangan sholat Jum'ah. Halangan sholat Jum'ah, orang boleh tidak melaksanakan sholat Jum'ah, diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jum'ah itu apabila satu sakit. Orang yang sakit diperbolehkan tidak melaksanakan sholat Jum'ah, tetapi harus melaksanakan sholat duhur. Kemudian yang kedua adalah hujan lebat, angin kencang dan bencana alam yang menyulitkan untuk melaksanakan sholat Jum'ah. Sedang hujan lebat, anginnya kencang, kemudian ketika mau menuju masjid agak berat, dikhawatirkan nanti berbahaya karena ada angin kencang, maka boleh meninggalkan sholat Jum'ah, namun tetap sholat duhur di rumah. Musafir, seseorang yang sedang melaksanakan perjalanan jauh, itu juga tidak melaksanakan sholat Jum'ah, boleh meninggalkan sholat Jum'ah namun tetap melaksanakan sholat duhur. Perjalanan menuju tempat melaksanakan sholat Jum'ah tidak aman, misalnya dikhawatirkan ada begal, kemudian dalam keadaan tidak aman, misalnya ada teror dan lain sebagainya, maka boleh meninggalkan sholat Jum'ah namun tetap melaksanakan sholat duhur di rumah. Hikmahnya apa sholat Jum'ah? Hikmahnya adalah pada hari itu adalah Sayyidul Ayyam, maka kita memuliakan hari Jum'ah sebagai tuannya hari di antara hari-hari yang lain. Kemudian menguatkan tali silaturahim, karena sholat Jum'ah itu kan kita bertemu dengan teman-teman, dengan jamaah yang lain, kita tahu keadaan dan kesehatan teman-teman kita, saudara-saudara kita sesama muslim, untuk menguatkan tali silaturahim antar umat Islam yang melaksanakan sholat Jum'ah di masjid. Kemudian membiasakan diri untuk disiplin terhadap waktu, karena sholat Jum'ah waktunya sudah ditentukan, maka pada waktu itu mau tidak mau, karena ini wajib bagi kita sebagai seorang laki-laki, maka kita wajib melaksanakan sholat Jum'ah, meninggalkan segala kesibukan dan aktivitas apapun. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, mari menebar manfaat sampai akhir hayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.